Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Di sini saya atas nama Merlin Pedawunu dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian materi pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Febiana Kukuyowa dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang macam-macam kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama ada rencana pembelajaran 1947. Yang kedua ada rencana pembelajaran terurai 1952, yang ketiga ada kurikulum 1968, yang keempat ada kurikulum 1975, yang kelima ada kurikulum 1984, yang keenam ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Yang ketujuh ada kurikulum 2004, yang kedelapan ada KTSP 2006, dan yang terakhir ada kurikulum 2013. Baik, saya atas nama Winifrida Wita akan melanjutkan tentang ciri-ciri pengembangan kurikulum di Indonesia. Pertama, ciri-ciri kurikulum 1947. Pertama, lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kedua, bentuknya memuat dua hal pokok, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus garis-garis besar pengajaran. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum 1952. Setiap pengajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Dan ciri-ciri berikutnya, kurikulum 1964. Pertama, keinginan pemerintah Indonesia agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Berikutnya, ciri-ciri kurikulum 1964. Pertama, mata pelajaran yang dikolerasikan dengan mata pelajaran lain, walaupun batas demokrasi antara mata pelajaran masih terlihat jelas. Yang kedua,
Penjurusan di SMA dilakukan di kelas 2 dan disederhanakan menjadi 2 jurusan, yaitu Sastra Sosial Budaya dan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam atau biasa disebut dengan PASPAL. Yang ketiga, menekankan pendekatan organisasi, materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya ada 9. Yang berikutnya, ciri-ciri kurikulum 1975. Pertama, metode materi dirinci pada prosedur pengembangan sistem instruksi atau biasa disebut dengan PPSI. Yang kedua, setiap satuan dirinci lagi. Petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau disebut dengan TIK, mata pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Dan ciri-ciri kurikulum 1986 ada 84. Pertama, cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Yang kedua, mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan itu penting. Yang ketiga, posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar. Daripada mengamati sesuatu, mengkelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai ciri-ciri kurikulum 1994. Yang pertama, adanya perubahan dari sistem semester ke sistem keterulan. Yang kedua, ada pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran yang cukup padat. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitar. Yang berikut, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang berikut ada pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Yang berikut, pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Yang berikut ciri-ciri kurikulum 2004. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang ketiga, ada sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang berikut, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang ciri-ciri kurikulum 2006. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi terutama di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat sekitar. Yang ketiga, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat,
guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Yang kelima, kurikulum sangat humanis, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan isi konten kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, kemampuan siswa, dan kondisi daerahnya masing-masing. Yang berikutnya, ciri-ciri kurikulum 2013 atau karakteristiknya. Kompetensi untuk kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. Yang pertama, isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran. Kompetensi inti adalah kualitas yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pelajaran KD yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa aktif. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema, untuk SD atau MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP, MTS, MA atau MA, SMK atau MAK. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Yang kelima, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Kompetensi dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Yang keenam, kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Yang ketujuh, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk suatu tema atau satu kelas, satu mata pelajaran, dan silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Yang kedelapan, rencana pelaksanaan dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Baik, saya akan menjelaskan sedikit terkait perbedaan pengembangan kurikulum di Indonesia. Pertama, rencana pembelajaran pada tahun 1947 itu menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Sedangkan kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952 itu terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran yang diajarkan oleh guru. Terus kurikulum 1964 itu pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Sedangkan kurikulum 1968 itu perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.
Terus kurikulum 1975 itu menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau biasa disebut dengan PPSI. Yang berikutnya kurikulum 1984 itu untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Mengusung proses skill dengan pendekatan CBSA. Habis itu kurikulum 1994 tujuannya pengajar menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Sedangkan kurikulum pada tahun 2004 itu setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya. Yang kurikulum 2006, Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dasar atau SKKD. Sedangkan kurikulum pada tahun 2013 itu guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena pengembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dan mendapatkan informasi. Mungkin sekian dari penjelasan untuk perbedaannya. Terima kasih. Baik, saya sambungkan materi yang dibacakan oleh teman kelompok saya. Di sini saya membaca kekurangan dan kelebihan dari kurikulum 2013. Yang pertama, keuntungan. 1. Murid-murid mendapat informasi yang utuh atau integrasi. Yang kedua, minat murid bertambah. Yang ketiga, pengertian murid-murid tentang sesuatu lebih mendalam dan luas. Yang ketiga, memungkinkan murid-murid menggunakan pengetahuan lebih fungsional. Kekurangan dari kurikulum. 1. Tidak menghubungkan dengan masalah yang aktual. Yang kedua, guru sering tidak menguasai interdisipliner. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.